Santo Vincentius yang saya kagumi ialah ia bisa menjadi jembatan antara orang kaya dan orang miskin. Jadi sepanjang hidupnya ia membangun jembatan-jembatan kepada siapa saja, bukan membangun benteng. Dan kemudian ia membuat orang-orang juga untuk punya akses, punya jembatan kepada siapa saja, terutama kepada mereka yang memerlukan bantuan. Ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu Yesus menjawab, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Sahabat Vincentian yang terkasih di dalam Tuhan, manusia sering membangun benteng. Manusia lupa membangun jembatan. Itu kecenderungan manusia, setidaknya dari pengamatan yang saya lihat. Kalau bisa bentengnya setinggi mungkin dan lupa untuk membangun jembatan, ini adalah analogi bahwa kita lebih sering membuat diri kita eksklusif, tertutup, dalam arti tidak terbuka. Jembatan adalah analogi bagaimana kita bisa keluar dari diri sendiri, melanggar batas-batas dalam arti positif untuk merangkul orang sejauh dan seluas mungkin. Sahabat Vincentian, Tuhan Yesus pada Injil hari ini melakukan hal yang sama seperti analogi yang saya katakan tadi, yaitu membangun jembatan. Pada hari ini kita mendengar kisah Tuhan Yesus bersama dengan seorang pemungut cukai. Ceritanya sangat menarik dan sering kita dengar. Tuhan Yesus melihat seorang Lewi duduk di rumah cukai pula. Nah, Lewi ini adalah pemungut cukai. Pada zamannya pemungut cukai ini adalah orang yang dianggap sebagai musuh masyarakat. Kenapa demikian? Iya, karena tugas mereka yaitu mengumpulkan pajak dari orang-orang Yahudi lalu memberikannya kepada pemerintah Romawi. Nah, tentu ini tidak bisa diterima oleh masyarakat karena mungkin sangat memberatkan untuk masyarakat. Nah, dalam arti ini orang Lewi ini tadi adalah orang yang mestinya dihindari oleh Tuhan Yesus. Mestinya Tuhan Yesus membangun benteng kepada mereka. Mestinya demikian. Tetapi tidak. Rupanya Tuhan Yesus membangun jembatan dalam arti membuka diri, mengkomunikasikan dirinya, bahkan mengundang Lewi untuk ikut dengan dia, dan Tuhan Yesus makan di rumah orang Lewi tersebut. Nah, inilah yang diprotes oleh para ahli Taurat. Ya, mereka memprotes, kenapa Tuhan Yesus makan di rumah pemungut cukai. Nah, sahabat Vincentian yang terkasih dalam Tuhan, saya ingat cerita atau semangat Santo Vincentius. Santo Vincentius yang saya kagumi ialah ia bisa menjadi jembatan antara orang kaya dan orang miskin. Jadi sepanjang hidupnya ia membangun jembatan-jembatan kepada siapa saja, bukan membangun benteng. Dan kemudian ia membuat orang-orang juga untuk punya akses, punya jembatan kepada siapa saja, terutama kepada mereka yang memerlukan bantuan. Nah, sahabat Vincentian yang terkasih dalam Tuhan, kita memasuki masa prapaskah. Masa prapaskah adalah masa di mana kita harus memperdalam relasi kita dengan Tuhan. Memperdalam relasi kita dengan Tuhan punya konsekuensi berikutnya, yaitu memperluas relasi kita dengan sesama. Polanya demikian. Nah, semoga Injil pada hari ini menguatkan kita untuk berani keluar dari dalam diri kita, membangun jembatan, bukan membangun benteng sebagaimana yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus pada hari ini. Dan semoga kehadiran kita bisa menyapa siapa saja. Berkat Tuhan menyertai kita.